Terima kasih kepada Pak Musrib, Profesor Rudi yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan Al-Baqarah ayat 137 138 mengenai tarkib kalam. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah yang saat ini menghadiri untuk ikut serta berpartisipasi untuk mentarkib dari surat Al-Baqarah ayat 137 138. Saya share dulu. Untuk ayat 137 138 ini sebetulnya masih kelanjutan dari ayat 135 136, di mana di ayat 135 itu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani itu menyuruh kepada Muhammad untuk mengikuti ajaran Yahudi. Nasrani juga begitu, untuk mengikuti ajaran Nasrani. Kemudian Allah menurunkan ayat bahwa yang benar itu adalah yang Muhammad yang mengikuti risalah dari Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga di ayat 137 ini adalah merupakan suatu bantahan. Saya bacakan dulu. Untuk surat Al-Baqarah ayat 137 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfiyakum mullahu wa huwas samiul alim. Di ayat 137 ini dari nomor 1 sampai 31 ini udah kami penggal-penggal ya, mungkin dari 1 sampai 12 dulu. Mohon apakah ini jelas? Jelas Pak Fatima. Silakan yang lain buka mute-nya. Jelas. Monggo, barangkali ada yang mau mentarkib dulu dari 1 sampai 12. Silakan. Coba saya, Pak. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 1 sampai 12 berarti sampai ini ya. Sampai ihtadau. Iya. Fa itu adalah huruf athof ya, huruf ke-13. Artinya di sini maka dia sebagai awal kalimat ya, jadi istisna ya, istisna. Kemudian ada in, yaitu itu adalah huruf syarat ya, asyartu wal jawabu. Jadi in itu artinya jika, jadi satu jabu yadzuma, tapi karena di sini dia diikuti oleh fi'il madi, maka tidak kelihatan jazmnya gitu ya. Jadi fi'il madi adalah amanu, ini dengan domir hum, kemudian dia adalah wazan 7 ya, af'ala. Ini udah terkandung fi'il dan fa'il. Kemudian diikuti oleh bimislihi, yaitu satu kesatuan, yaitu jar majrur, di mana sebagai huruf bijarin. Di sini saya mengkategorikan dia sebagai maf'ul bih, jadi sebagai objeknya ya. Terus kemudian diikuti oleh ma, merupakan huruf mausul gitu ya. Berarti di kedepannya itu adalah silahnya ya, mantum gitu ya, mantum bihi gitu ya. Itu adalah silahnya. Jadi mausul silah, mana silahnya merupakan satu kalimat, yaitu dimulai dari a itu adalah amantu ya, amantum, langsung amantum. Amantum itu adalah fi'il madi gitu ya, fi'il madi dengan
dengan domir antum, ini juga tadi sama dengan amanu wazan 7. Di sini juga udah mengandung fiil fa'il gitu ya, fiil fa'il. Di sini juga fiil madi, kemudian diikuti dengan bihi. Bihi itu jar majrur, di mana hi sebagai domir mutasil, itu juga dikategorikan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian ada kenapa? Tidak, terus lanjut Bu. Lanjut ya. Fa Ya. di sini adalah fa huruf atau bisa disebut sebagai jawab dari tadi syarat yang in gitu ya. Jadi ini merupakan jawabnya. Kemudian diikuti dengan qad. Qad ini adalah huruf taukid menyatakan sungguh gitu ya. Kemudian diikuti dengan ihtadau. Ihtadau ini adalah fiil fa'il ya dengan wazan 8. Ininya adalah hum gitu apa? Domirnya hum. Jadi di situ supaya ini petunjuk ya hadaya dari hadaya gitu ya, hadaya menjadi ahdaya. Jadi itu sudah ada fiil dan fa'il. Jadi ini adalah satu rangkaian kalimat syarat dan jawab gitu. Jadi syaratnya adalah fa'in amanu bimislihi ma antum gitu ya, ma antum bihi, kemudian dijawab dengan faqadih tadau gitu. Itu Pak mungkin ininya sedikit dari saya gitu. Mungkin mohon ininya, mohon koreksi dan mohon tanggapan dari Pak Pratiwa dan yang lainnya. Yanti, sebentar sebelum ke Pak Pratiwa, saya mau bertanya, kenapa jadi bimislihi? Salah baca berarti ya bimisli. Kalau bimisli berarti jadi mudhof ilaih ya. Oke, ya oke. Silakan teruskan. Di sini tulisannya sih bimisli, kebiasaan kali ya. Bimisli. Ada jar majrur. Kalau ada bimislihi jadi jar majrur dan mudhof ilaih nanti ya. Iya. Terima kasih Kang Rudi koreksinya. Boleh tanya Pak? Silakan. Ya. Itu bimis 5 itu kan nyambung semua tuh jar majrur, mudhof ilaih, mausul silah. Iya. Itu kalau jadi merupakan satu kesatuan sebagai maf'ul bihnya dari bimis 5 amantum bih. Itu bisa nggak? Betul. Iya, jadi semua kan dia menyambung, Pak. Kalau ini kan maf'ul bihnya Bapak cuma jar majrurnya aja. Ya, enggak, ini sebetulnya udah kami warnai hijau juga bahwa mausulnya ini kan menerangkan yang mislinya itu, gitu. Iya. Mungkin diarsir di sorofnya dari jar majrur sampai ke mausul silahnya Pak ya. Sampai ke di sorofnya dari bimis 5 amantum bihi. Iya Pak. Ya, betul. Jadi ini yang jadi maksudnya maf'ul bihnya itu adalah dari mulai bimislihi sampai maknya. Cuman maknya ini kan masih ada ikutannya lagi, yaitu mausul silahnya. Iya. Itu jadi di macam ini kan misli dengan ma ini kan mudhof ilaih. Di bab tentang mudhof ilaih, jadi yang menjadi mudhof ilaih itu selain selain isim dohir, isim domir, kemudian juga bisa masdar awal dan jumlah. Nah, di sini ma'antum bihi, ma'amantum bihi ini adalah jumlah. Jumlah yang mufidah, sehingga si jumlah mufidah ini bisa menjadi mudhof ilaih dari misli. Mislinya mudhof, ma'amantum bihi-nya ini mudhof ilaih. Ya, jadi memang merupakan suatu kesatuan. Ya, jadi semuanya maf'ulnya semuanya ya Pak ya? Ya, semuanya maf'ulnya. Kemudian yang tadi bi itu kan jar majrur. Jar majrur dia sebagai maf'ul bi yang goiru sorry ya. Maf'ul bi goiru sorry ada di bab sebelumnya. Nah itu. Kemudian
usulnya Teh Sumiati itu di kolom sorok mulai Arsir. bimis 5 semua diarsir hitam. 3 itu. Bimis. Ya, Bi, ya Enggak udah sampai betul. bawah, sampai Prof. bihi, sampai Sampai bihi, bihi, Prof. sampai Karena kan bihi. mausul silahnya bawah. Ya, sebentar. Coba kasih hitam dulu. Itu yang kaidah sorob. Kaidah sorobnya itu sampai di situ. Sedangkan cerita kemudian ada mausul silah itu kaidah nahu. Apa yang dilakukan oleh Pak Pratiwa sudah benar, disimpan di kanan. Hmm. Tuh, di kanan kan ini ada nih Mausul mausul silah silah. dikasih warna hijau bareng, di mana mausulnya ini silahnya yang kuning. Kalau saya biasanya mausulnya sampai ke kanan, di bawah yang kuning tulisannya silah gitu ya. Jadi boleh kayak begini juga boleh. Mausul silah itu mulai dari si mausulnya Amantum, siapa ya. Ya, amantum. betul juga Pak Gantung. Pratiwa begitu. Cuma si silahnya tuh yang kuning itu silah. Hmm. Gitu. Jadi penghubung mausul Gantung. dengan silah adanya di nahu di kanan. Sedangkan yang bertiga di kiri, di sorop yang hitam, itu hanya bimis 5. Nah, itu menjadi maf'ul bih memang. Makanya kalau mau seperti usulnya Teh Sumi. Sumiati, maf'ul bihnya itu bertiga di kanan juga. Gitu. Jadi mausulnya di nahu tidak perlu ditulis karena sudah diwakili di kanan mausul Oh sila. iya, Nah, jadi kalau itu digabung ke atas, coba digabung nah nggak sampai maf'ul bih. itu dihapus. Nah, itu digabung, nah dijadikan satu gitu. Nah, kelihatan ya, Nah, kelihatan. Jadi ini maf'ul bih karena hitam ya kan? Karena hitam di kiri, satu maf'ul bih cocok dengan Teh Sumiati. Tetapi koneksi si hijau, fi'il fa'il maf'ul bih selesai kan itu? mausul. Selesai. Iya. Di bawah ada fi'il fa'il maf'ul bih yang kuning. Iya. Selesai juga. Tapi kedua-duanya selesai itu digabung sebelah kanan oleh Pak Pratiwa mausul silah. Nah, benar. Itu penguncinya di situ. Dua urutan jumlah yang kemudian akhirnya kita menjadi satu makna karena satu kesatuan diikat oleh mausul silah. Sila. Nah, akibat diikat mausul silah, maka si hijau pertama sama si kuning jadi satu kesatuan. Tapi satu kesatuan ini sama Pak Pratiwa digabung, dinyatakan sebagai jumlah syarat sebelah kanannya lagi. Berhenti di situ jumlah syarat. Baru disediakan jawab syaratnya di bagian bawahnya kuning. Nanti jumlah syarat dan jawab syarat digabung lagi jadi sebelah kanan yang merah. Gitu satu kesatuan gitu kira-kira naiknya. Jadi dari paling kiri hitamnya cuma 3 di situ, tapi nanti ada di bawah lagi. Bihi jar majrur hitamin lagi. Bihi, bi dengan hi hitamin. Kalau Pak Pratiba. Nah, itu hitemin. Coba dihitemin. Nah, di kanan, jangan lupa dikasih garis. Di fi'il fa'il maf'ul, diklik garis kotak-kotak. Oh iya. Nah, Bisa. klik. Nah, kasih ke kotak garis. Supaya jelas yang mana. Yang all border aja. Gitu, sorry. Ya. Nah, kan sekarang jadi jelas tuh. Fi'il fa'il yang kuning nih. Fi'il fa'il jelas. Maf'ul bi berdua dari bihi karena sudah dihitamkan. Tetapi fi'il fa'il maf'ul bi ini diikat oleh fi'il fa'il yang atas yang hijau maf'ul bi, fi'il fa'il maf'ul bi yang atas oleh Jumlah mausul silah di sebelah kanan gitu. Nah, terus kemudian maf'ul bih yang hijau atas bertiga diikat sebelah kiri si hitam-hitam semua bimis 5 gitu. Jadi ikatannya jelas. Tapi mausul silah yang sesudah diikat kesatuan si hijau sama si kuning tadi sama Pak Pratiwa disebut sebelah kanan jumlah syarat. Itu syarat. Di bawahnya punya
jumlah jawab, gitu ya. Nah, jadi menurut saya jumlah jawab itu tidak perlu sejak fa-nya, Pak. Iya. Yang hijaunya aja jumlah jawabnya. Jadi tulis Kode aja aja. jawab, gitu ya. Kode. Tapi si syaratnya diem aja karena syarat itu, sifat itu adalah huruf, tidak memiliki Syarat. I'rab. i'rab dan sebagainya, gitu ya. Biarin aja, tidak pakai apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Begitu juga yang atas ya, yang jumlah syarat, naik lagi ke atas Pak Pratiwa. Nah, kan di sini lihat apa namanya, Huruf in. nya itu seperti begitulah, dikosongkan begitu. Hina jika itu apa huruf syaratnya sampai ke kanan juga, sampai ke putih, sampai ke nah itunya si hijaunya tuh ketinggian, turunin satu kotak gitu. Nah, kalau itu di satu kotak itu adalah syarat dari situ. Nah, sampai situ adalah syarat gitu. Yang mausul silah juga kan emaknya itu udah termasuk mausul. Iya, Berarti yang betul. silahnya itu dari aman tumbih. Iya. Kenapa? Yang mausul silahnya Pak, kan Mhm. emaknya itu udah mausul. Jadi nggak Iya. usah di arsir Mhm. hijau lagi. Jadi yang silah mausulnya itu di antumbihnya. Oh itu iya betul, kalau silahnya Itu iya mausul betul nih. silah Ini soalnya. tulisannya Tapi mausul kan silah itu dua-duanya bukan. gitu loh Pak Bu Lisma ya. Enggak, maksudnya Iya, kan ya. emaknya mausul. Nah, kita kan cari di bawahnya itu silahnya mana? Yaitu Silah silahnya Oh itu iya. Jadi aman maunya, tumbih. iya maunya teh ya teh Isma. nah di kanan itu si hijau itu jangan mausul silah, cukup aja silah gitu. Silah. Tetapi Dari garisnya aman ketinggian tumbih. satu kotak gitu. Iya, kan mak itu kalau udah mak mausul itu berarti dia tidak apa? Kalau huruf ya, huruf mausul itu sudah tidak beri'rab kayak in. Nah, Jadi kalau bunyi begitu, aja. karena di hitam sudah ditulis mausul sama Iya, Pak. Jadi di situ cukup silah. Jadi kotaknya kepanjangan gitu loh, menurut Ibu Lisma. silah aja Pak, cuman dari amantum Pak Pratiwa. Iya. Ya sebetulnya istilahnya silah mausul. Jadi apa hubungan dengan mausul disebutnya meskipun mausulnya ya udah mausulnya mak, tapi yang ininya silah mausul gitu. Gini Bu Lisma, di KBI kita tidak menggunakan silah mausul, cukup silah. Hmm. Oh Karena ya. apa? Ada mausul, ada silah, gitu. Ada khobar. Ada orang bilang juga khobar mutada kan gitu. Hmm. Karena saya juga pusing apa sih yang mutada khobar, ada khobar mutada, ada mausul silah, ada silah mausul dibolak-balik. Ternyata silah mausul tuh silah setelah mausul setelah silah setelah Silah setelah mausul. mausul. Tapi kan kita sudah tahu setelah dorob ada madrub, setelah Iya. mausul ada silah. Nggak usah madrub dorob gitu, nggak usah. Ini cukup silah aja kalau di kita ya. Silah. Nah, karena di atasnya ada mausul gitu ya. Udah bagus ini. Bagus sekali Pak Pratiwa. Wah, nanti besok Ibu Risma lebih bagus lagi, Ibu Yati lebih bagus, Pak Karin lebih bagus lagi, Ibu Sumiati lebih bagus, terus makin sini makin lebih bagus kan begitu kira-kira. Susah pakai ini. Oh, udah siap-siap nih Pak Ariel nih. Pakai Excel ini Pak. Kenapa Pak Ariel? Pakai Excel ini, aduh bikin tabel-tabel. Jadi fa-nya tadi mana? Fa-nya ketinggian ya fa-nya. Ya, ya fa-nya di ini. Jadi Pak Ariel memang kalau sudah masuk di Tarkib KTI dengan serius kita ngikutin, 1 minggu itu habis Pak. Iya. Tanya Pak Pratiwa, emang nggak 1 minggu, 1 minggu? Itu yang udah ahli kayak Pak Pratiwa Pak ya. Yang Excel ini udah ahli. Aduh, tulis tangan juga boleh loh Pak Ariel. Hah? Kalau Pak Ariel bisa pakai tulis tangan boleh. Kan pakai PDF, nanti naik turun tulis coret tangan lebih enak malah. Tidak sesulit Excel tuh sulit loh bener. Iya betul. Excel tuh sulit, tapi kalau tulis tangan lebih gampang coret-coret lagi. Saya tulis tangan tuh. Tuh, nanti tulis tangan. Tulis tangan terus difoto gitu. Iya. Asal rapi aja. Tulis tangan.
Iya. Ini susah loh Pak Pratiwa tuh motong ini apa tuh. Iya, iya. Menarik gitu. Oke, mungkin Terus, yang sebelah kanannya nanti belakangannya biar disambung ya, Pak. Yang untuk yang paling artinya Iya. ya nanti aja. Jadi kita lanjut dulu yang bawahnya. Yang bawahnya eh, baik, untuk yang selanjutnya adalah wa in takulu fa in nama hum fi sikok. Ya, ini Oh, dari 13 sampai 21. Eh, monggo siapa? Siapa nih? Faril. Bapak-bapak? ya coba Pak. Ya, Wa ataf ya. In jadi syarat lagi. Tawalau ini menjadi fi'il madi. Fi'il madi domirnya wa, tidak ada faedahnya jadi fi'il maf'ul di sini. wajan Kemudian 14, Pak. Hah? Wajan 14. Wajan 14 ya, tafa'ala ya, tafa'ala ya. ya. Fi'il fa'il. Kemudian fa merupakan jawab dari syarat Bukan. syarat dari in ya. Oke. In ada syarat yang dijawab oleh fa. Kemudian in lagi merupakan inna nasab rafa'u. Inna mahum. Inna sesungguhnya ma nafiyah, nafi mereka fi ke dalam perpecahan. Jadi keterangan semua ini sebetulnya ya. In adalah penegasan bahwa hanyalah mereka yang dalam perpecahan. Menjadikan hanyalah dan menunjuk mereka lagi. Fi menunjukkan fi sikokin jar majrur sebagai khobar daripada atau keterangan khobar daripada ya, humnya jadi mutada. Ya. Mubtada fi sikokin jar majrur sebagai khobar. Berarti secara keseluruhan wa in tawallau, dan jika mereka berpaling fi'il fa'il, maka innama hum fi sikokin. Jadi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya hanyalah mereka yang dalam perpecahan permusuhan. Ini menunjukkan kalimat yang syarat dan jawab. Iya. Jadi di sini ada apa? Mulai dari fa ini. Iya. Di sini ada inama. Jadi maknya ini adalah huruf harfi ya. Jadi menafikan yang sebelum. membuang nawasiknya inna. Ya. Kalau biasanya inna nasoba rofa'u, di sini jadi tetap khobar ada khobarnya tetap, jadi tidak berubah karena sudah dihilangkan lagi oleh ma-nya ini. Makanya di sini saya tulis di buku KBI yang materi itu masih tetap namanya harfu nafi ya untuk ma ini, itu harfu nafi, jadi huruf yang menafikan terhadap inna. Iya. Jadi arti keseluruhannya menjadi bagus ini. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan denganmu, dalam perpecahan. Hanya mereka saja maksudnya di sini kan Ustaz ya, tegaskan. Ya. Jadi karena mereka berpaling berarti sebetulnya mereka itu benci terhadap Rasulullah. Iya. Maksudnya itu. Mereka itu sesungguhnya yang dalam perpecahan itu, dalam permusuhan. Ada yang ini berbeda, ini mungkin masih salah ini ya. Ini harusnya tadi Yang di atas sudah jumlah syarat, udah betul kan itu? Sebentar Pak
Oh, Ariel, tadi ada inama ya, khusus untuk inama. Iya. Memang aslinya ada 2 huruf. Ina sesungguhnya, ma apa ya. Tetapi ada kaidah baru, ketika inama bertemu, selain ina itu ada beberapa yang lain ya. Inama, ulama, semua yang pakai mak yang bergabung itu akhirnya dia menjadi satu huruf sendiri dan memiliki arti sendiri, dan tugas ina sebagai ina nasobarokau hilang. Iya, iya, iya. Sehingga setelah inama Normal. harus jadi sebuah jumlah tersendiri, sehingga kumnya jadi mubtada, benar, Ya. isi kokinnya menjadi khobar, Jadi, majrur. Jadi mubtada khobar itu komplit karena inama tidak memberi pengaruh apapun. Iya. Nah, kemudian si inama yang tidak mempunyai pengaruh apapun tadi, efek inana sobarofaunya hilang, itu banyak mengartikan inama itu sesungguhnya hanyalah. Iyalah, ya, semuanya Nah, hanyalah. sesungguhnya atau hanyalah gitu ya. Jadi maka artinya menjadi boleh ditambahkan di situ, dan jika mereka berpaling maka sesungguhnya hanyalah mereka dalam perkataan. Mereka. Jadi muncul kata hanyalah yang tidak ada di dalam terjemahan perkata. Kalau perkataannya kan sesungguhnya apa yang, jangan napi, jangan inamanya napi, maknya napi, maknya mak mausul. Nah, tetapi kalau inamanya kemudian digabung seperti itu, akhirnya memiliki arti sendiri, yaitu sesungguhnya hanyalah, di mana inanya tidak berpengaruh menjadi ina nasobarofau lagi gitu, walaupun mausul. Jadi disorotnya mausul ya Pak ya? Itu nyebutnya mausul. Tapi mausulnya tidak boleh menjadi isim naso, tidak boleh jadi isim ina gitu loh. Iya. Jadi inama itu udah satu huruf baru. Satu huruf ya. Satu Mungkin huruf lebih baru. bagus ya. Mungkin lebih bagus itu bersatu huruf saja Ustaz ya, inama. Iya, kalau kita ditulis inama, tapi nanti dikasih keterangan lah. Dikasih bahwa inama itu menjadi ini baru dan tidak mempengaruhi pengaruh apapun di sebelah kanan di nahu boleh gitu ya. Di sini ditulis ya inama, mana tadi, inama gitu ya. Di sini kan masih asli inana sobarokau, biarin. Nah, tapi yang di sini hanyalah menjadi hanyalah tuh di kanan, di kuning Pak. Sesungguhnya tetap ini apa yang, sesungguhnya apa ya, di hanyalahnya itu jadi apa yang, Mausul. di apa yang, di tengahnya mausul, di sorotnya mausul, di mausul, dihapus ya mausul, tapi kemudian dikasih hitam, di sorot itu antara inahu, inana sobaropau dan mausul tadi, itu dikasih hitam satu hitam, dua-duanya hitam. Di arsir. Bukan di situ, di kanan. Di Nah, di situ kanan. Nah, jadi oke. Terus kemudian di kanan digabung nih. Taukid dan nafi inanya digabung, di situ dijadikan keterangan aja, isinya menjadi satu makna, hanyalah, titik dua hanyalah gitu. hanyalah gitu ya. Hanyalahnya di situ. Memang itu khusus ya, tidak susah juga. Mau nulis di mana boleh aja ya. Coba menurut saya kayaknya itu jadi lebih ini. Taukid dan nafiahnya digabung. Di kuning. Nah, tapi diganti jadi apa namanya tadi? Hanyalah. Makna titik dua hanyalah. Nah, jadi itu hal khusus memang. Hal inama, kulama, banyak kok. Apa itu? Hanyalah. Ya udah begitu aja. Tapi itu tidak biasa gitu ya. Tapi tidak apa-apa, hanya untuk keterangan kita. Gitu. Itu aja kalau melihat dari nahu dan sorofnya. Nggak tahu sebelah kanannya Ibu Sumi, Ibu Lisma, atau yang lain silahkan. Kalau ada yang paparin, Ibu Ria nih, Ibu Ria ada. Papa Uji lagi sakit gigi katanya. Parodian juga ada. Bu Anita.
Oh, Pak Edi. Ya lagi ini Pak, lagi wifi-nya mati, jadi saya pakai HP nggak bisa lihat filenya gitu. Jadi mohon di pasif aja Pak, nggak mati. Saya kira sakit gigi. Enggak Pak, sebenarnya saya semuanya udah siap Pak, udah jadi gitu, nggak bisa lihat gitu. Aduh, saya kira seperti Maggie Jet sakit gigi. Ya tahu diri Pak. Silakan sebelah kanannya mau diapain tuh? Mau Nanti aja Pak Ya. kalau udah satu ayat penuh. Jar majrurnya di arsir Pak Pratiwa. Bentar, saya kok balik lagi ke ini kok nggak ada ya. Ada kok di layar? Iya di layar ada, cuman di layar saya nggak ada. Ah, itu ikut-ikutan Pak Uji aja Pak Pratiwan. Iya, Bapak Uji bikin gara-gara ini ya. Jar majrur. Jadi gimana Jar majrurnya di coba? Jar majrurnya di arsir. Fisikokin. Visi kokin itu jar majrur ya, betul. Nah, fisikoking. Ya, Dan jawab syarat itu dari inama apa gimana? Inama hum fisikok itu kan jawab syarat tuh. Ntar dulu jar majrur dulu Pak Uji. Oh iya, boleh. Ya udah ya. jumlah. Iya. Oke. Berarti domir munfasilnya itu rofa ya Pak ya, mutadanya. Oh iya, Rofa itu. Iya, Rofa. Ya, Rofa, Ya, karena Rofa. inama. Ditulis lah Iya, Pak, yang domir 24, Bu. munfasil rofa. Ya. Humnya yang Rofa. Iya. Iya hum. Jumlah Domir apa? munfasil rofa. Iya. Karena Sudah inanya makum, kan tapi- tidak berpengaruh lagi. Iya, Iya, betul. Ya. fisikok. Tidak khobar. Mungkin artinya saya tambahin sesungguhnya hanyalah mereka dalam permusuhan. Tapi yang jika nama mereka- itu Pak Muslim ada di materi ke-42 Apa itu? yang inna kemudian diikuti oleh ma itu ada di Materi ada 42, di ya. materi 42. Jadi maknya itu tetap dipertahankan sebagai huruf harfi, Huruf, sebagai iya. huruf Huruf nafi. nafi. Gitu. Jadi dia di situ kaidahnya dia menghilangkan nawasiknya inna gitu. Maksudnya tidak dijadiin satu inama gitu, tapi tetap terpisah. Si ma-nya itu menghilangkan maknanya inna gitu. Oh, di KB 42 ya? Iya, KBI 42. Mungkin bisa saya share sebentar ya. Iya, silakan. Ini saya Di Iqrob juga gitu, Pak. Masih nawasih katanya. ini saya share di ini. Ini ya. Harf nafi Yang menggugurkan fungsi kata, ya betul. Oh ya, sorry. Jadi, tapi tetap di situnya sesungguhnya. Jadi kalau pakai ini berarti di dalam tulisannya Pak Pratiwa jangan pakai mausul. Maksudnya Pak Pratiwa itu ya Ya, betul. nafi. Jadi sebelah kirinya tetap nafi. Tidak, di bagian sorotnya adalah nafi, tetapi di kanannya tetap jadi hanyalah. Sesungguhnya hanyalah tambahan gitu ya. Itu nanti ada di keterangan lain ya. Di sini cuma ini cerita cuma menggugurkannya aja. Sesungguhnya, tapi kemudian nanti sebetulnya ada keterangan lain. Sering dikatakan innama itu sesungguhnya hanyalah gitu ya. Ada juga Ya. disebut kafah dan maktufah gitu, Pak. Iya, cover. Ya menghapus Iya, maksudnya. cover. Ya, kafah dan Menetralisir. menetralisir ya. Ya, menetralisir tugas daripada ina gitu. Iya. Ya, menggunakan fungsi. Oke, ya boleh diganti aja Pak. Itu punya saya nanti saya ganti. Jadi saya pakai mausul harusnya itu pakai nafi gitu ya. Ya, betul. Nafi. Manafi. Tetapi tidak muncul di dalam terjemahannya. Hati-hati. Tapi Ya, Iya. jangan sampai akibat itu nafi kemudian 3. Jadi bahasanya bisa bahaya nanti. Sesungguhnya tidak, mereka dalam perpecahan jadi kebalik. Ya. Ya. Bahaya. Jadi tetap sebelah kanan 2 kotak itu diterjemahkan
ada Ya. tambahan hanyalah, maka hanyalah mereka dalam perpecahan. Jadi sesungguhnya boleh, baru sesungguhnya hanyalah boleh, hanyalah aja juga boleh. Ini huruf nafi ya. Oke. Oke. Ada lagi sebelum ke Nah, itu 22? yang saya kan membikinnya itu yang syaratnya itu di apa di in tawallau itu kan syaratnya. Kemudian jawab syaratnya itu menjadi fa inna ma hum fi shiqaq gitu. Apa betul kayak gitu, Pak? Betul. Itu kan Betul, itu jawab syarat, Pak. makanya Iya, betul. ditulisnya adalah jumlah jawab gitu aja. Iya. Oh, gitu ya. Jawab Ya. aja gitu. Jawab gitu Baik, baik. aja tahu. Jawab ya. Nanti Pak Fauji bingung jawab syarat. Jawab syarat. Syaratnya mana? Ini ya. Jawab Iya, Jumlahnya iya. juga. Jadi jawab aja ya, Pak ya. Ya, ya. Jawab juga jumlah juga dibuang lah. Nggak perlu. Jawab Jumlah aja. nggak boleh. Iya, betul. Udah tahu kita maksudnya itu jumlah. Itu syarat aja. Syarat ya. Biar nggak penuh aja. Iya, kadang-kadang penuh deh. Saya pakai apa, Pak? Sheet juga nih, Pak. Oh, bagus. Tuh kan Pak Fauji juga udah siap tuh setelah Pak Aril kayaknya nanti ya, setelah Cuma susahnya itu HP laptopnya nggak berfungsi gitu, Pak. Jadi nggak bisa ini gitu. Pak, mau Harus. tanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Itu dari kalimat yang pertama dengan kedua kan disambung dengan wa atof. Berarti kan bersambung kan, Pak? Berarti warna yang sebelah kanan itu disamakan aja tak, Pak? Jadi sama-sama oranye, enggak bawahnya biru. Masih nyambung kan, Pak? Iya, Ya. betul. Oh nanti mungkin ya ketika Ibu Lisma mau menginikan Tafsirkan, tuntas ya menerjemahkan. atau enggak tahu silakan lah. Maksudnya ini nih, warna ini nih. Warnanya disamakan mungkin karena ada wawu atof ini yang kolom. Nah, itu tah eta. Sama orange. Oh, Iya. itu ya. Iya, kan masih Maksudnya ke in amanu ya. Iya. Jadi sama itu uslub syarat dua-duanya itu kan sama ya. Uslub syarat. Sama. Ada lagi? Baik. Berikutnya dari 22 sampai langsung ini ke 31 ya. Nama ini jawab syarat juga. Monggo Pak Fauzi. Dari mulai apa? Inama ya. Dari mana? Dari Pak. Dari Pak itu. saya, Pak. Oh, Pak ya. Pak maka itu farabitah katanya gitu ya. Kemudian sa itu artinya akan, merupakan huruf sa istiqbal yang bermakna akan, tidak punya i'rab keduanya. Yakfi itu artinya mencukupkan dengan domir huwa mudorik wazan 2 dan ditulis fiil saja di kolom nahunya karena kita akan mendapatkan failnya. Kemudian kau Muhammad domir mutasil yang nasab sebagai maf'ul bihi awal. Sedangkan hum terhadap mereka domir mutasil mabni domah fiil fi mahali nasab maf'ul bih kedua gitu. Sedangkan Allahu itu jadi fa'ilnya. Allah isim alam rofak yang lafzul zalalah itu fa'il. Lantas wa itu artinya dan, huruf wa istinafiyah tidak berpengaruh terhadap di bawahnya. Huwa adalah artinya dia, domir munfasil mabni fatah fi mahali rofak, mubtada dia jadinya wa itu karena dia munfasil. Kemudian as-sami'u ya, huanya ke siapa Pak? Ya. Huanya ke siapa? Dia Allah berarti kan? Ya, berarti kan dia badal Allah Pak.
Iya, pada Allah ya. Jadi ditambahkan juga pada Allah. Jadi samping mubtada dia juga badal gitu ya. Hmm. As-sami'un alimu ini ada dua pengertian ya. As-sami'u itu sebagai isim marfu yang khobar awal gitu ya. Tapi dia juga difungsikan sebagai mausuf dari alimun. Tetapi ada juga beberapa keterangan lain bahwa sami'un ini adalah khobar awal dan alimun ini juga khobar gitu. Khobar kedua. Nah, tapi ada juga yang membuat bahwa sami'un itu adalah khobar, tapi dia juga sebagai mausuf, dan mausufnya sami'un alim mausuf sifat gitu. Sifatnya al-makrifat al-makrifat. Mausuf Gitu. sifat. Jadi ya, silakan Pak. Baik. Ada yang Beda. ada yang mau menambahkan? Kalau saya begini, tadi udah betul Pak Fauzi di semua sorofnya ya. Ada istiqbal dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi kemudian di yang 22 sampai 27 itu kan jawab. 2 sampai 20, 23 sampai 27-nya itu jawab. 23 sampai 27 itu jawab. Jawab terhadap yang tadi di atas itu ya, masih nyambung. Itu Oh, masih nyambung ya, betul. masih nyambung. Jawabnya kemana? Kan nggak ada syaratnya di 22 sampai 27. Ya, nggak ada syaratnya, betul. Syaratnya Ya. di atas. Jadi ini masih jawab juga. Jadi yang kalau dibaca nanti dari makna kebaca di atas-atas itu jawab, tapi juga mungkin juga jawab juga akan kecukupan kamu. Allah akan mencukupkan. Jadi Allah yang berperan. Nah, ketika barusan wahua sami'u alim, huanya itu betul mubtada, khobarnya maha mendengar, kemudian maha mengetahui, khobar pertama atau kedua boleh juga masing-masing ya. Nah, tetapi huanya itu walaupun itu ada wawu, tidak berarti tadi kan kelihatannya sepakat huanya itu atupnya itu maktubnya itu ke Allah. Ya. Nah, kalau itu maktub ke Allah, berarti boleh saya membuat pernyataan huwa, dia seperti halnya tadi itu akan mencukupkan kamu dari mereka. Jadi harus menjadi fa'il juga si huwa yang dibawa. Sementara huwa di bawah itu kalimat tersendiri, mubtada dan khobar. Iya. Nah, jadi wawu di sini bukan wawu sebagai atau penyambung yang punya maktub dan maktub ilahi, tapi ini menjadi istinaf. Iya, betul. Saya Nah, sebutkan istilah tadi. kalau wawunya istinaf, maka huwa itu mubtada dan sami'ul alim itu sebagai khobar, maka mubtada khobar kalimat di bawah ini sebuah kalimat sempurna. Kamu mau mengatakan diamnya itu ta'aluk ke Allah, ya. Nah, tapi di sisi kalimat, di sisi nahu. Jadi kita mau mengatakan bahwa maka Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Dia dalam kurung Allah, biasanya gitu di dalam terjemahannya nanti. Dia dalam kurung Allah, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi dianya itu hanya connect atau menerangkan Allah di atasnya, gitu. Tetapi si wawunya bukan wawu atau yang membuat si huwa itu harus maktub ke salah satu di atas gitu. Oh, jadi secara sorof dia terpisah ya, Pak ya? Secara sorof dia terpisah. Iya, Tidak iya, ada maktub sebagai istinaf si wawunya. Tidak maktub. Nanti secara makna di kanan ketika kita secara nahu kan mubtada khobar sendiri. Iya. Pak Pratiwa kan pakai kuning di bawah sendiri. Yang di atas ya pakai kuning 29 sampai 31 kan kuning satu kalimat sendiri. Kemudian di atas 23 sampai 27 kalimat sendiri menjawab yang di atas gitu. Sehingga kalimat yang si kuning itu hanya ingin menyatakan si Allahnya aja itu. Allah, dia Allah yang dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui gitu ya. Jadi itu hanya boleh dikatakan sebagai hal misalnya oleh Pak Pratiwa itu boleh, tapi halnya bukan hal kepada
ya itu halnya hanya kepada Allah Ya. gitu. Bukan badal ya Pak ya? Tapi bukan badal karena syaratnya tidak terpenuhi, Pak, Mbak. Wa-nya istinaf misalnya. Nah, ya, jadi cukup di itu ada wau karena kalau badal itu tidak ada wau, tapi kata ada wau tapi bukan maktub gitu. Jadi kalimatnya semua itu yang kuning itulah yang menjadi menjelaskan si Allahu dalam bentuk keterangannya boleh menjadi hal misalnya, boleh. Ya tadi udah saya tulis wa itu huruf istinaf. Nah, Kemudian waktu saya menyebutkan huwa, Pak Iwa tanya huwa tuh kemana gitu kan. Jadi nah, saya jadi ragu sih. Saya bilang aja badal. ya kalau oke, bagus. Ya, ya, ya. Tapi nanti berarti Pak Pratiwa, Hmm? ketika Allahu setelah humulohu itu kalau di dalam terjemahan harus titik di situ. Titik ya. Tapi kalau wawunya adalah atof itu koma. Koma ya. Tapi kalau istinaf berarti titik. Berarti nanti dia itu memang betul jadi huruf besar dan dia yang maha mendengar lagi maha ya. Gitu. Pak Musrif boleh tanya Pak Musrif? Sebentar. Iya. Bahkan boleh si mubtada dan khabarnya itu bukan hal kepada Allahu saja, itu tersendiri di bawah yang tidak ada hubungannya hanya kepada satu kata Allah, tetapi seluruh cerita di atas juga saya kira itu masih boleh. Jadi kita cerita maka ini maka itu dia udah tahu kita itu Allah maha mendengar maha mengetahui, itu tersendiri gitu ya bisa juga. Jadi garis kuningnya sampai kanan juga boleh gitu ya. Itu. Silakan Pak Uji nanyanya ke Pak Pratiwa ya. Ya. Ya, jadi saya perhatikan dalam beberapa iqrob ayat ya, bahwa apabila wa-nya itu wa istinaf, kemudian kata berikutnya memenuhi syarat sebagai mubtada, pasti dia mubtada gitu. Tapi Ya. kalau wa-nya itu wa atof, kadang-kadang dia jadi khobar gitu, Pak. Jadi sebenarnya wa ini kalau dia istinaf, kita lihat wa itu pasti dia mubtada gitu. Apa benar gitu ya? Iya, bahwa di mubtada. Ya, Tapi kalau dia sebagai wa atof belum tentu dia mubtada gitu. Iya, bisa saja bahwa di situ kalau ada jadi mubtada itu jadi kalimat baru tersendiri. Mungkin nanti bisa juga menjadi maktub kalau maktubnya satu kalimat full. Pernah ada kan satu kalimat full, kalimat terhadap kalimat mau atau ya ada itu. Oh, ada ya. Nah, tetapi dalam kasus ini tidak gitu kebetulan. Jadi betul lah itu jadi mubtada. Jadi pernyataan Pak Fauji benar tapi tidak selalu gitu. Tidak selalu ya, betul. Tidak selalu. Baik, Pak ya. Pak Pratiwa, kalau istinafiyahnya itu bukan ditaruh di bawah nahu ya? Jadi tinggal geser ke kanan. Biasanya kan taruhnya di situ ya. Ini ya. Ya. Istinafiyah biasanya disorot kan? Di kanan. Kanan, di nahu. Oh, di kanan. Ah, istinafiyah. Nah, Jadi kalau di sorofnya tuh huruf wa gitu aja. iya, di sorotnya bukan tetap aja huruf atof. Huruf atof. Oh, atof. Kalau huruf istinafiyah. Ya makanya atof ini kadang-kadang meragukan Pak. Jadi huruf wa aja gimana Pak? Ya, kalau atof ini kan pasti pakai maktub. Kalau dia sebagai Tanda baca ya gitu. Tanda baca betul. Wah, tanda baca mungkin ya. Sebagai atof atau bicara. Tanda baca. Karena Pak Uji kan lagi belajar lagu 13 itu atau wa dan au atau kayak gitu. jadi wa itu tetap aja atau walaupun dia istinaf gitu. Kalau maaf ya Pak ya, kalau digasing nggak boleh itu Pak, harus tanda baca gitu. Istinaf itu bisa juga ya sekarang misalnya di sini istinaf di tengah-tengah kan bukan tanda baca jadinya. Ada istinaf itu artinya apa Pak? Kenapa? Istinaf itu artinya apa? Apa? Istinaf itu di awal. Di awal, mengawali ya. Mengawali kalimat baru gitu loh. Maksudnya menyatakan ini kalimat baru. Berarti kalimat baru bisa dari koma, bisa dari titik ya? Enggak dong, harus dari titik istinaf mah. Oh, harus dari titik gitu. Ya. Tapi ini disebut kalimat baru juga bisa kan Ustaz?
Emang kalimat baru, Kalimat baru, Pak. Kalimat baru ya. memang kalimat baru. Berarti boleh disebut tanda baca wawunya. Iya, boleh Ya, tanda istinaf itu baca. tanda Tapi baca. biasanya kalau tanda baca itu kalau di awal ayat Oh gitu. dan dannya itu tidak perlu dibaca kalau tanda baca. Oh gitu, nggak boleh baca ya. Iya. Nggak usah ada tanda baca. Kalau di bahasa Indonesia dituliskan, tapi sebetulnya tidak dibaca pun nggak apa-apa. Hmm. Misalnya, dan datanglah Papa Uji, bilang aja Papa Uji datang kan gitu. Baik, Pak, baik. Tapi di materi keberapa itu tentang huruf-huruf, Pak. Yang wa itu kan macam-macam, Pak. Ada yang atop, ada yang haliyah kan. Ada Ya, yang wa ma'iyah kan situ kan. Jadi Ada yang saya kosam. cek ini lebih cocoknya itu ke wawunya wawu haliyah gitu. Jadi artinya hal yang baru gitu. Oh. Jadi bukan atop tapi haliyah dan bukan ma'iyah karena bukan membersamai ya. Bersama. Kalau hal haliyah itu kan isim yang berikutnya harus nasob kan gitu. Yang wa ma'iyah. ya, jadi kalau mau pakai haliyah ditulisnya tetap di tempatnya istinaf itu. Oh gitu di sini ya. Istinaf, haliyah, apa itu. Nah, kalau di situ tulisan haliyah, di sebelah kanannya dituliskan yang miring tegaknya tuh hal gitu. Mau Iya. nggak? Nah, Ini, gitu. ya. Nah, kayak gitu hal. Nah, berarti di situ haliyah gitu. Boleh. Iya, iya. Yang menjadikan sesudahnya hal. Nah, kemudian ada ma'iyah yang menjadikan sesudahnya bersama, gitu. Yang menjadikan sesudahnya itu berhubungan dengan yang sebelumnya maktuh. Yang tidak ada menjadikan haliyah, tidak ada menjadikan apa-apa, tidak ada istinaf, gitu ya. Paling gampang sih kita hanya mau untuk maktuh dan istinaf itu paling gampang biasanya. Iya, iya. Iya. Jadi kalau istinaf itu ya, wawunya itu kan jatuhnya teh setelah jumlah yang tidak berkaitan lagi dengan sebelumnya. Jadi dari sisi makna atau dari sisi i'robnya, jadi dia tidak berhubungan gitu. Jadi satu kalimat lengkap, tapi secara i'rob dia berdiri sendiri, tidak berhubungan lagi yang tadi dikaitkan oleh wa. Makanya disebut istinaf. Iya, betul. Ini kan berkaitan, Bu. nggak Secara berkaitan. secara i'robnya. Secara Secara ikrob i'robnya. ya. Kalau Jadi maknanya dia ini berkaitan. dari awal sampai akhir juga maknanya berkaitan kalau secara makna. Karena Hanya satu ayat dia jelas kan. Kan kalau i'rob mah kalau ada wawu ya pasti berkaitan ya. Wa-nya nanti berkaitan dengan mana gitu, maktub kemana gitu. Kalau ini kan enggak ya, berdiri sendiri i'robnya. Makanya di sini lebih tepatnya yaitu istinaf. Iya. yang Dari- meragukan itu kan begini, Bu. Jadi wa ya, wa. Kemudian apakah dia atof, apakah dia istinaf, itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau Enggak, wa maksudnya ya, kalau wa itu teh hurufnya, ini hurufnya nih kan kita Iya, pakai huruf ya. klasifikasi nih. Hurufnya Iya. itu termasuk huruf atof, wa, summa, au gitu. Itu Bukan huruf semua atof, Bu. tapi Bukan huruf nanti atof, huruf nanti al-atfu harusnya. iya al-atfu. Kalau Betul, atof itu kan udah lain lagi al-atfu itu pengertiannya atof. gitu. Bukan. Artinya kalau atof itu udah ada lagi definisinya. Atof itu Iya, maktuf iya. kan. Tapi kalau al-atfu belum tentu maktuf gitu. Kan kayak summa juga itu atof sebetulnya al-atfu ya. Bisa Ya, kalau ke di loncat di ke atas. KBI kan kita di KTK ya. Di KTK itu kan al-atfu bukan watof gitu. Nggak tahu di KTK. KTK atau KBI lah ya gitu ya. Iya, iya. Pak Fauji, Ya. al-atfu itu judul, mau menyatakan itu huruf atof gitu. Oh gitu. Sebetulnya sama. Kalau mau ditulis oleh Pak siapa? Aku Pratiwa tulisannya al-atfu boleh. juga boleh. Boleh. Tapi Pak Pratiwa tulisnya huruf atof boleh. Gitu. Seperti apa namanya madhur itu boleh. Tapi kemudian isim jar. Nah, Jar. itu boleh. Tapi kita kadang-kadang nulis isim madhur. Nah, sebetulnya itu rancu, tapi enggak apa-apa. Gak apa-apa ya.
Nah, jadi sekarang Pak Fauzi ngerti ada huruf atau pada alat tuh sama aja itu. Iya. Makasih, Mau, Pak. mau judul apa isi gitu kan. Iya, iya. Kemudian satu lagi saya mau bertanya ya Pak ya. Jadi secara ikrob kalau kita mengerjakan soalnya itu kita kan yang perlunya makna, kita memahami maknanya. Tapi Ya. kalau udah mewarna-warnai itu kadang-kadang ribet Pak. Loh, dulu nggak belajar mewarnai Pak waktu TK. Iya. Ada, cuma kalau ini kan di spreadsheet gitu ya, mewarnainya tuh harus tambah kolom, harus gimana gitu, dibesarkan Ya. kolomnya gitu. Nah, itulah yang problem. Jadi kalau boleh cukup di Bapak aja yang warna, tapi kalau di santrinya tuh biar memahaminya yang perlu gitu. Jadi begini Pak Fauzi, untuk memahami sampai kan kita dari kiri nih. Ya, Dari kiri itu dari cuma sepotong-sepotong kata, kemudian dikasih arti kan gitu. Kemudian dikasih sorobnya. Dari sorop bisa ketahuan ini pakai hitam atau enggak, metodenya Ibu Sumiati itu loh. Digabung hitam ini jar majrur, mudah-mudah bela digabung. Nah, baru kemudian pindah ke kanan ke nahu. Ada yang digabung-gabung tadi itu per masing-masing kata atau sibeh jumlah. Di kanan barulah jadi jumlah. Nah, di jumlah itu setiap jumlah harus satu warna. Gitu, satu jumlah itu satu warna. Itu artinya Ya. satu kalimat sempurna, kalimat tam. Tetapi di antara kalimat ada yang berhubungan secara makna baru di kanan. Nah, maka Oh, di iya. kanan itu juga ada di nahunya beberapa warna, tapi di kanannya jadi satu warna. Akibat apa? Tadi akibat istina, akibat apa namanya maktub itu jadi Atau berbeda kanan di warna di kanannya, tidak bisa sembarangan. Jadi kalau begitu, warna itu untuk menunjukkan konstruksi kalimat, gitu. Itu kan yang Ibu Lisma, Ibu Sumiati concern dengan warna itu bukan ansih untuk supaya kelihatan indah, bukan, tapi lebih ke konstruksi kalimat. Ini datangnya dari mana? Kenapa digabung jadi khobar, jar majrur kok jadi khobar, kan gitu. Kenapa digabung? Karena di kirinya bergabung. Nah, jadi memang harus belajar betul ini mewarnai dengan benar, Pak. Kalau mewarnai sudah benar, maka konstruksi kalimat bisa jadi benar juga di sebelah kanannya. Jadi saya ulangi, dari kiri hanya dari kata, dari paling kanan jadi kalimat yang benar, tapi di tengahnya itu proses. Memang susah, Pak, betul susah, tapi ya lama-lama akhirnya jadi gampang kok, bener, percaya deh. Percaya gampang lama-lama, Pak. Pak Ariel juga belum bisa tuh. Karena Pak Ariel itu punya alasan, Pak Fauzi. Kata Pak Ariel, saya sedang menyelesaikan KBI 2, tinggal 10 pekan lagi. Nah, Pak Bukan lagi ya. Fauzi tidak ada alasan gitu loh. Pak Fauzi udah tuntas nih ya. Mewarnainya belum. Dan saya bikin kotak-kotak gitu. Bukan. Boleh komentar, Pak. Ya, Nah, tolong turunin tadi yang nomor 2222 ya. terus bawah. Nah, dari nomor 22 sama sampai dengan nomor 27 ya. Kalau bahasa Indonesia kan ini dalam tulisannya di bahasa Arab ini jadi satu kata ya, Pak. Jadi panjang sekali tapi ternyata kalau diartikan itu kan jadi satu kalimat sempurna lah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulnya. Jadi memang perlu untuk diwarna-warna itu perlu sekali, jadi lebih memudahkan mengartikan kalau menurut saya sih gitu. Itu aja komentar aja, Pak. Iya, iya, iya. Ya, betul. Mendukung Iya, warna ini berarti. Ya. Kalau di Nah, tulisan sebetulnya katanya panjang sekali tuh, Pak. iya. Panjang sekali kan. Rasa yang biru, rasa yakfikumullah, panjang sekali kan. Tapi ternyata itu satu kalimat bukan satu kata gitu kan. Iya, betul. Iya, satu jumlah. Yang panjang sekali itu kaul apa? Makulun kaul. Makulun kaul ya.
Dan menambahkan nasobnya itu juga susah tuh. Dia kan harus nasob kan? Iya, mahal nasab. Mahal nasob ya. Ditempatkan sebagai nasob, dianya sendiri kalimat, sebuah kalimat. Kalau kalimat Fiil ya. tidak memiliki irob. Tidak memiliki irob. Silakan dilanjut. Oke, mungkin dari 1 sampai ini udah bisa diterjemahkan. Silakan Bu Lisma, Ya. biar yang lain ada yang mengoreksi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 137 ini secara seluruhnya ya, saya baca di terjemahan dari Depag ya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, wahai Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar dan mengetahui. Jadi di sini diksi yang dibangun oleh Allah sebagai pencipta kita ya. Jadi sebagai pengukur dari orang yang mendapat petunjuk itu adalah keimanan orang yang keimanan kaum muslim gitu. Sehingga di sini maka jika mereka telah beriman sebagaimana kamu, nah, jadi si iman orang Islam ini yang mukmin inilah yang menjadi tolak ukurnya, bukan imannya mereka gitu kan. Di ayat berikutnya di ayat sebelumnya kan mereka berpikiran ayo ikutlah agama kami, niscaya akan mendapat petunjuk. Nah, semua itu terbantahkan. Jadi di ayat ini diksinya itu yaitu sebagai tolak ukur atau pengukur penentu keimanan yang benar itu adalah keimanan orang Islam. Nah, jika itu benar gitu mereka mengikuti orang Islam, maka mereka akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, nah sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Jadi ibaratnya bukan musuh secara ini ya, karena Islam itu agama yang defensif ya, yang bertahan, bukan yang agresif gitu. Jadi kalau tidak mengganggu si orang kafir itu, kita berlaku hukum lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau mereka mengganggu, menyatakan permusuhan, nah pantang untuk kita tidak melawannya. Jadi begitu. Di ayat ini tadi yang perlu digarisbawahi adalah sebagai penentu orang yang mendapat petunjuk itu adalah imannya kaum muslim begitu. Mantap. Sampai di situ sampai 27 berarti sebetulnya itu kalimat yang nyambungnya sampai 27, Pak. Ya kan? Kalau tadi Ibu Lisma bacakan, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani. Oh iya, ada satu lagi ya di bawahnya. Iya. Satu lagi di bawahnya. Yang itu, nah yang terakhirnya Ibu Iya. Lisma. Maka jika mereka berpaling sesungguhnya mereka dalam permusuhan udah itu, maka Allah akan mencukupkan engkau. Jadi insya Allah kalau berada di dalam kebenaran, Allah akan memberikan kemenangan Nasrullah ya. Jadi mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian ditutup dengan Dia Maha mendengar apa yang mereka katakan, apa yang mereka usulkan, dan Dia juga mengetahui apa yang mereka taktikkan gitu ya, membuat taktik atau membuat makar gitu. Allah Maha mendengar itu, makanya Allah memberikan kepada kaum muslim satu semangat bahwa teruslah berjalan di dalam kebenaran karena suatu saat Allah akan menolongnya gitu. Anies pasti menang. Ya, insya Allah. Amin. Jadi begini. Nah, jadi kadinya. Ya ini kan prakteknya. Jadi begini, ketika kita susun tadi, jika yang pertama itu kan kata Pak Pratiwa syaratnya, kemudian berikutnya ada jawab yang pertama. Ya. Jika mereka berpaling, ada jawabnya yang kedua. Sehingga mereka dalam permusuhan. Tetapi jawab yang kedua ini, jika Allah akan mencukupkan dari mereka. Jadi Allah akan mencukup. Sampai di situ berhenti. Semua urusan dari jika yang atas, jawab jika, dan atas bawah. Tetapi ketika muncul sebuah kalimat baru, makanya itu jadi istinaf.
Dia maha mendengar lagi maha mengetahui, tidak harus berhubungan dengan jika-jika tadi. Iya, Itu sebuah pernyataan baru saja. Bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu sejak dari kalimat ayat-ayat yang lain sebelumnya ini selalu didengungkan. Dan ini akan terus diulang-ulang. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui, dia mendengar itu sebagai mengingatkan saja bahwa dari apa yang kita lakukan, dari apa yang ini Allah maha mendengar maha mengetahui, sehingga pantaslah tadi disimpulkan oleh Pak Fauzi sebagai istinaf. Jadi ini tidak harus berhubungan dengan kalimat-kalimat di atasnya, juga selalu muncul ini dia maha mendengar lagi maha. Kalaupun tidak ditambahi kata wahum wahwa sami'ul alim pun sebuah berita tersebut selesai, ya kan, mencukupi dari kejahatan mereka, sampai di situ pun selesai gitu. Jadi tidak idenya Pak Pratiwa ini dijadikan hal, sebetulnya juga tidak terlalu tepat, karena halnya bukan hal kepada si Allah yang ada di Allah akan dicukupkan, tidak, tetapi tidak terkait langsung bahwa dia dalam kurung Allah. Allahnya itu adalah memang untuk apa saja gitu ya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui gitu. Jadi saya sih lebih setuju kalau yang terakhir itu 29, 30, 31 kuningnya itu bablas sampai ke kanan. Oh gitu ya. Nah di situ pentingnya warna Pak Uji. Iya Pak. Beda dari mananya. Nanti apa tapi nggak usah berat susah. Tapi kira-kira itu kuningnya itu sampai ke kanan. Jadi selesai urusan sampai di 27, yang 28, 29 itu keterangan baru yang tidak perlu berhubungan dengan atas, gitu. Ya, sampai ke nahu ya Pak. Udah saya stop di sini. Ya lanjut ke 138 lah, silakan. Ya, bentar mungkin saya mau nambahin sedikit nih tadi yang masalah terjemahannya Bu siapa? Lisma. Tadi kan maka jika mereka beriman kepada apa yang telah kalian beriman kepadanya, tadi kan Bu Lisma itu diartikan sebagaimana kamu beriman ya, karena ada bimisli ini, jadi sebagaimana kan. Jadi ada pendapat lain bahwa sebetulnya maknanya itu yang betulnya itu bukan bimisli ma, tapi sebetulnya yang betulnya adalah biladi katanya. Biladi amantum. Jadi seperti kepada yang kalian imani gitu. Jadi langsung, jadi bukan seperti atau sebagaimana gitu, tapi langsung bahwa yang kamu Muhammad imani itulah mereka harus mengikuti seperti itu. Jadi bukan yang seolah-olah menyerupai gitu. Kalau seperti kalau seperti atau sebagaimana kan seperti menyerupai kan gitu. Ini pengaruh apa yang ini Pak? Mausulnya ini gitu. Ya itu kan bukan ada ini ya, ada mislinya ini. Ya, ma itu kan setelah misli. Iya. Jadi semisal apa yang kamu imani kan gitu harusnya kan. Tapi kalau kata Bapak kan enggak. Jadi ma ini menetralisir misli juga gitu. Oh enggak lah, tulisannya memang seperti ini katanya. Cuman maknanya harus dimaknai seperti sebagaimana biladi amantum. Jadi kepada yang kamu imani gitu. Iya. Maknanya harus begitu gitu katanya. Coba saya bacakan. Coba alternatif lain Pak dibacakan Pak, dibacakan. Saya bacakan alternatif lain Pak Pratiwa ya. Ya. Terjemahan. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Udah betul. Ya, nggak usah yang belakang sungguhnya nggak usah. Jadi yang barusan Pak Arief benar. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, itu sangat tegas. Iya betul. Tetapi kata Pak Pratiwa seolah-olah menghapus kata mislinya dihapus. Kan harusnya jika mereka telah mengimani seperti apa yang kamu imani, itu takutnya seperti itu mengakibatkan iman yang lain. Tapi kalau bagi saya
Mau katanya begini seperti Pak Ariel, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, bagus. Tapi kemudian kalau mau disebutkan seperti Ibu Isma, jika mereka telah mengimani seperti apa yang kamu imani, dalam bahasa Indonesia itu juga tegas. Seperti itu tidak selalu harus beda. Bisa juga sama persis itu seperti yang kamu lakukan. Itu bukan berarti yang lain. Saya melakukan seperti yang kamu lakukan. Saya, kata murid nih, saya melakukan seperti yang Pak dilakukan. Itu artinya bulat-bulat 100% bisa. Jadi menurut saya sih misli dihilangkan atau tidak, itu dalam tulisan bahasa Indonesia sama. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, itu bagus. Seperti Pak Ariel. Tapi seperti Ibu Risma, jika mereka telah mengimani seperti apa yang kamu imani, juga oke. Tidak membuat jadi luntur, jadi turun gitu loh makna mengimannya. Tapi bisa juga begini, Pak. Hmm? Bisa juga begini. Jika kamu telah beriman sebagaimana apa yang kamu telah imani, artinya begini. Iman itu bukan hanya tujuannya, tapi ada juga amal-amal imannya. Amal-amal iman ini yang kamu lakukan itu seperti apa yang kamu kerjakan begitu. Jadi bukan hanya karena iman kepada Allah saja gitu, tapi amal-amal untuk mencapai iman itu juga harus sama gitu. Ya, walau alam lah ya. Oke, silakan teruskan Pak. Ya, baik. Kita lanjut ke ayat 138. Ayat 138 ini menjawab dari 137. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abiduna. Silakan, ada yang ini udah dibuatkan draftnya ini. Silakan, Pak. Siapa tadi? Siapa? Bu Sumi, silakan. Baik, Pak Pratiwa, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghah ini merupakan sibghatan ini isi masdar yang nasab ya. Karena dia nasab, dia juga sebagai mudhof karena dia tidak tanwin ya, bukan sibghatan, sibghota tidak tanwin, maka dia dimudhofkan ke Allahi sebagai mudhof ilaihnya yang majrur. Jadi sibghatallahi merupakan mudhof ilaih yang nasab. Karena dia nasab tentu kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul dari fi'il yang mana? Berarti ini fi'ilnya dihilangkan, disembunyikan gitu ya Pak Pratiwa. Fi'il yang mahdzuf. Jadi ini diarsir berarti Pak ya. Sibghata dengan Allahi diarsir sebagai mudhof ilaih. Sebagai maf'ul mutlaq. Kemudian wa di sini huruf athof. Selanjutnya man di sini adalah huruf istifham, kata tanya, dapat bertindak sebagai mubtada. Yang khobarnya adalah ahsanu ini ini ahsanu berarti isim tafdil ya. Tafdil Pak, bukan tafsir. Bukan tafsil Pak, saya juga bingung bacanya. Tafdil. Kok fiil tafsir, saya punya isim tafdil. Tafdil. Salah tulis. Salah telunjuk Bu. Khobar itu. Ya, jadi dia marfu maka bertindak sebagai khobar. Kemudian dilanjutkan dengan min ini huruf jer diikuti oleh isim yang majrur Allahi, jar majrurnya sebagai hal karena dia sebagai hal ya kalau jar majrur ya, walaupun dia susunan jumlah ismiyah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sibghatan lagi yang isim nasab
tapi di sini dia tanwin. Dia menjelaskan dari Yang lebih baiknya. Tamyiz berarti. asanunya, Asanunya. asanunya ya. Iya. Ya, jadi karena dia apanya gitu ya Pak ya. Jadi sebagai tamyiz Pak ya. Apanya yang lebih baik? Apanya yang lebih baik gitu. Celupannya, sibgotannya tadi. Maka dia sebagai tamyiz. Situ aja dulu mungkin Pak ya. Langsung Iya, aja Bu, baik. kan tinggal 5. Nah, mananya berbeda, bentar. Ya, beda ini ya. kalimat yang berbeda. Ya, gua Kalimatnya potong. berbeda. Iya, baik. Ada arahan dulu Pak Musrif. Saya sih nggak arahan, cuma tadi ketika menyimpulkan sibgotallahi itu mudah-mudah ilaih udah benar, tetapi kemudian waktu kita membuat dia sebagai maf'ul mutlak, boleh dijadikan maf'ul mutlak asal ada kalimat tersendiri yang sudah tam, yang sudah jumlah mufidah dulu sebelumnya, yang mengandung kata sibgoh juga, gitu. Misalnya sebuah sibgoh fi'il fa'il ditambah lagi ada maf'ulnya gitu ya misalnya, kemudian baru sibgoh talohinya itu sebagai maf'ul mutlak ya. Nah, itu boleh. Yang paling gampang dia karena dia itu nasab, boleh kan jadi maf'ul bih. Iya, iya. Nah, kalau itu maf'ul bih maka cukup ada fi'il mahdhuf, misalnya itabi'u itu ikutilah, isim fi'il amr, itabi'u sibghatallah, sehingga nanti dalam terjemahannya menjadi ditambahkan dalam kurung ikutilah, dalam kurung taruh berikutnya agama Allah. Sibgot itu diterjemahkan boleh jadi agama Allah, baru ke bawahnya dan siapa yang lebih baik daripada Allah agamanya, atau siapa yang lebih baik kan agamanya itu sebagai lebih baik agamanya dari Allah, itu bisa juga, atau yang lebih baik daripada Allah agamanya bisa. Tetapi di bagian depannya boleh ditambahi sebuah Pak dalam Pratiwa betul juga itu Pak. Nggak apa-apa, itu juga betul. boleh, saya katakan tadi boleh maf'ul mutlak. Iya. Tapi Nah, kalau maksudnya mau pada diganti kalimat sempurna. itabi'u, kalau mau diganti itabi'u nggak bisa. Iya, Boleh. kalau dijadikan maf'ul mutlak harus Betul ada itu. fi'il mahdhuf, tetapi fi'il mahdhuf yang jumlah mufidah gitu. Iya. Apa kira-kira? Itu sabagollahu Sabagollahu itu sibghatallah. benar, tapi boleh alternatifnya sebagai maf'ul. Iya. Jadi Nah, boleh. Nah, sekarang coba kita lihat di sini kan Pak Pratiwa menggunakan sibghatallahu itu satu kalimat sempurna. Sabagollah. Pak. Sabago. Fiilnya Sabago. sabago Pak. Sabago Allahu kan sabago itu fiilnya, Allahu sebagai fa'ilnya kan. Fa'il. Nah, sabagollahu sibghatallahu diterjemahkan jadi apa? Allah telah mencelup. Allah telah mencelup Dengan celupan Allah. Celupan Allah ya. Oke, Celupan Allah Allah. telah mencelup karena sibgohnya diterjemahkan celup. Kalau sibgohnya dijelaskan jadi agama, Oh, agama ya. sibgotan itu juga agama. Iya. Nah, Allah jadi telah mencelup. sedangkan sabago, Allah telah mengagamai agama Allah. Jadi rasa-rasanya kok kayak nggak nyaman gitu. Makanya cukup aja kalau kita mah dia sebagai maf'ul bih, kasih aja sebuah kata lain. Contohnya di sini saya kasih itabi'u. Itabi'u itu fi'il mahdhuf, di situ fi'il amr, ikutilah agama Allah, itu paling gampang. Tapi boleh pakai ini karena kita keingin pakai maf'ul mutlak, boleh seperti yang Pak Pak Pratiwa itu. Yang penting ada fi'il mahdhuf gitu aja. Nasubnya ada ya, ya. Iya, oke. Karena tiba-tiba muncul maf'ul di situ kan gitu. Iya, iya. Itu pelajarannya di situ, tiba-tiba ada fi'il, ada maf'ul di situ gitu. Ya, maf'ul itu ya. Oke, silakan. Ada lagi. Tapi di referensi lain istilahnya tuh
fiil maqulu qaul gitu, Pak. Mahzuf fiil maqulu qaul gitu. Dia maf'ul bih tapi untuk fiil yang maqulu qaul katanya gitu. Berarti Apakah di itu situ perkataan kul. Tuhan ya? Berarti Hah? di situ kul atau Kul ya, betul. Ya, Harus bisa kul. aja dia kul si buat Allah. Bisa ya? Bisa. Katakan agama Allah. Ya, ada juga yang begitu. Iya. Tabi'u. Silakan. Oke. Teruskan. Tadi yang tamyiz sudah jelas ya Pak ya, yang sebutan ya. Jadi tamyiz Iya. itu menjawab pertanyaannya yang asanunya itu apa ya, Iya. sebutannya. Apa ya? Gitu. Oke. Iya. Kemudian, oke sedikit lagi nih dari 9 sampai 13. Pak Farid, monggo. Monggo siapa? 9 sampai Saya 13. aja. Iya boleh. Wa nahnu lahu abidun. Wa itu wa atof yang istifnaf. Kemudian nahnu artinya kami. Domir munfasil berfungsi sebagai mubtada. Kemudian lahu, lanya huruf jar, hunya sebagai domir muttasil yang majrur, artinya kepadanya. Itu adalah sifat jumlah jar majrur. Itu menjadi hal gitu. Dan muta'alaknya kalau setiap sifat jumlah itu ada muta'alaknya kemana? Ke abidun setelahnya gitu. Dan abidun ini artinya menyembah. Ya adalah isim jamak muzakkar salim yang marfu' berfungsi sebagai khobar. Gitu, Pak. Isim rofa muzakkar salim ya. Ya. Muzakkar salim. Oke. Ada yang berbeda? Nah, saya kira ini mungkin sama ya. Sama ada cocok. Iya. Kalau mau ditulis komplit ya isim fa'il. Isim fa'il ya, betul. Iya, Isim fa'il ini juga. karena ini ada apa? Ada Alif. Alif gantung. Iya. A-nya ada panjang. Oh, itu namanya alif gantung ya? Alif tegak. Gantung dia, Pak. Alif Alif berdiri, tegak. fathah Berdiri. berdiri. Iya. Kalau saya tahunya ngegantung seperti orang Garut, burayot itu ngegantung. Iya, isim fa'il muzakkar salim. Jadi isim fa'il jamak muzakkar salim gitu ya? Ya, betul. Oh. Rofa, komplit aja sekalian. Marfu atau merofa? Marfu. Boleh tanya. Iya. Tadi saya dengarnya mutalak. Mutalak tuh apa? Mutalak atau Berkaitan. Berkaitan. Nyebutnya apa? Mutalak. Muta'alak. Jadi setiap jar majrur itu atau setiap hal itu selalu ada muta'alaknya kemana gitu. Terkaitnya kemana. Yang kita ucapkan itu terkaitnya kemana gitu. Ya, sama nggak dengan maktuf? Maktuf. Oh beda. Maktuf yang diikutin. Kan sama-sama berkaitan. Enggak, cuman kalau berkaitan bisa ke bawah, Bu. Kalau maktuf atau kan harus selalu ke atas terus kan. Ya, gini Bu, saya bikin contohnya gini, misalkan ala kursiun, ala kursi ya, ala kursi. Jadi di atas kursi ya. Misalkan itu kan jar majrur nih. Ala kursi itu kan jar majrur ya Bu ya. Kan kalau kita menyebutkan ala kursi aja itu kan masih menggantung Bu. Belum ada. Tetapi kalau ada di depannya itu ya misalkan jalas tuh ala kursi. Saya duduk di atas kursi. Jadi di atas kursinya teh dia menerangkan keduduknya gitu ya. Kan bisa aja di atas kursi itu dia berbaring, dia membaca, dia makan gitu. Dia bergantungnya itu fi kursi itu di atas kursi teh dia duduk, bukan lagi makan, lagi apa gitu, Bu. Jadi si jar majrurnya itu dia muta'alaq atau keterkaitannya ke fiil, ke jalastu misalkan begitu, Bu. Ya, terima kasih. Kalau maktuf berasal dari mana gitu ya? Wah, iya harus. Kalau maktuf itu mengikuti, Bu. Mengikuti. Tapi ini muta'alaqnya ke depan ya.
Biasanya rahasianya apa munaalafnya nih? itu bisa ke fiil, bisa ke isim, itu tergantung dari konteks kalimatnya gitu. Ah, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama. Silakan Bu Lisma. Yang lain dong, Hah? yang Pak lain. Farid silakan di ini terjemahin Pak Farid. Pak Farid kan ahli tafsir. Bukan yang 9.13-nya belum yang bawah. Hah? Belum 13. Walah. Kan udah tadi, Pak. Udah barusan Pak. Udah Oh, Pak. bukan. Sorry, Pak saya lagi Farid, nge-WA. Pak Fauzi. Sorry. Teruskan. Nggak dianggap ya Pak ya? Karena saya Kasihan baca deh lo. terjemahannya, saya mungkin Oh, ganti. silakan. Jadi kalau saya baca dari terjemahnya Al-Quran ini agama, dia Departemen Agama, jadi 138 itu peliharalah, maksudnya sibroh itu jadi kata kerjanya mungkin tadi yang disebutkan kata yang tersembunyi itu, jadi peliharalah sibgah Allah, jadi maksudnya peliharalah agama Allah. Siapakah yang lebih baik sibgohnya, maksudnya agamanya, daripada Peliharanya Allah? dalam kurung ya Bu? Iya, peliharanya lah itu dalam kurung, Pak. Jadi sebetulnya Iya. kata yang tersembunyinya itu yang seperti tadi dikatakan oleh Sabaga. Pak Musrif, jadi tadi itabiu ya. Kalau di sini sih dia sebetulnya peliharalah. Jadi kalau tadi kan Hafizu kita, ya, kalau hafiz. di sini peliharalah gitu ya. Peliharalah sibgah Allah. Nah, siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, ini ada catatannya ya untuk yang sibgah Allah itu berarti ya celupan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Jadi kan sempurna ya agamanya itu ya. Istilah itu digunakan karena iman menyatu dalam hati, seperti menyatunya warna pada bahan yang dicelupkan, dan pengaruh celupan itu tampak pada pakaian, sebagaimana pengaruh iman tampak pada diri seorang mukmin. Jadi Mantap. memang kan setiap mukmin itu harus tercelup ya dengan agama Allah. Jadi makanya dia bisa dilihat dari apakah itu sikapnya, tindakannya, etikanya, adabnya, perkataannya. Makanya kalau semua hal itu udah disibgah ya, atau dicelup oleh Allah, maka itu akan kelihatan gitu semuanya, bahwa dia memang orang yang beriman karena mungkin sikap, tindakan, ucapan, dan tingkah laku. Itu mungkin Pak catatannya, tambahannya. Ya, celupkan baju. Celupan itu ya. Ya, celupan. Jadi kan kalau kain itu kalau sudah dicelup kan udah aja warnanya seperti itu. Jadi dicelup merah ya dia merah gitu. Makanya dicelup Islam ya semua itu harus kelihatan Islam gitu. Tambahan sedikit ya, tambahan. Tambahan sedikit bahwa sibgoh itu kan emang celupan ya, celupan dari Allah, yaitu berbentuk agama Islam, yaitu celupan yang benar-benar. Jadi seperti kita mencelup gitu ya dalam kain gitu, meresapnya itu harus semua rata sampai ke pori-porinya. Adapun yang celupannya seperti kayak mencelup batu gitu, hanya luarnya saja. Jadi Islamnya itu hanya luarnya aja, kayak batu dicelupin ke air pencelup, itu tidak merasuk sampai ke dalamnya, hanya luarnya aja gitu. Kita lihat ya bahwa celupan Allah itu agama Allah itu sangat dahsyat ya, ketika dulu ya zaman jahiliyah, bagaimana sebagian orang kafir Quraisy itu akidahnya benar-benar rusak ya. Akidahnya itu rusak, dia menyembah berhala, sampai di rumahnya juga berpuluh-puluh berhala yang disembah. Kemudian di dunia sosialnya juga dia rusak, bahwa di sana ada perempuan tidak dihormati. Kemudian secara muamalahnya juga dia rusak, riba menjamur sehingga yang kaya tambah kaya. Nah, datanglah celupan Allah berupa din Islam itu, sehingga mereka sebagian dari mereka menjadi kuntum khairu umat, jadi umat pilihan, padahal tadinya dia umat yang benar-benar kalau bejat mah bejat gitu ya, tetapi setelah ada celupan Allah, dia menjadi kuntum khairu umat, menjadi umat yang terbaik malahan ya. Nah, itulah celupan agama Allah. Tapi tadi celupannya itu yang tadi benar-benar merasuk ke setiap
ke setiap selnya gitu, bukan seperti mencelup batu gitu, hanya munafik gitu. Jadi di depannya aja dia bagus gitu, merah, tetapi setelah dibelah di dalamnya itu tidak tercelup gitu. Makanya Islam itu inadina indaluhil Islam, jadi agama yang terbaik, agama apa ya, tuntunan yang terbaik itu ya udah hanya Islam. Makanya kita ketika masuk Islam, masuklah secara udhulul kafah, secara kafah gitu. Supaya tadi celupannya itu betul-betul merasuk gitu. ke hati. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Hampir nangis saya, Bu, dengarnya, Bu. Pak Supriyadi mau menambahkan, silakan. Ya, sedikit barangkali. Mungkin yang celupan itu, kalau di Quran ini, saya ini di depan, itu sibghah Allah itu tanda petik ya, bukan tadi ya. Ada tanda petik, tapi ada catatan kaki. Catatan kakinya, sibghah Allah artinya celupan Allah, sama ya. Maksudnya adalah agama Allah. Jadi sama ya. Tapi saya ingin menambahkan, celupan itu mungkin untuk saat sekarang ini ya, termasuk keberpihakan kita kepada orang-orang yang mengikuti Allah, mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau di antara kita ada yang berpihak kepada kezaliman, misalkan seperti itu, maka itu mungkin belum ini, belum termasuk yang sibghah Allah, belum tercelup ya barangkali. Ya. Belum, betul. Tambahannya kira-kira itulah. Betul Ustaz. Sedikit politik lah, boleh kan? Tambah aktif nih. Harus Pak. Ya. Harus lagi. Makin aktif. Aplikasinya ya Pak ya dalam Nah. kehidupan sehari-hari ya Pak Supri. Jadi kalau Cocok ada Ustaz. orang Islam Kan Cocok, katanya yang- semua aspek kehidupan itu ya, harus kalau dia Islam, diwarnai tapi dengan berpihak Islam. kepada kecurangan atau malah senang dia dengan kecurangan itu, maka sebetulnya dia belum tercelup. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Makasih. Betul Pak, munafik Pak. Cocok Mungkin juga Pak Pusi ya. mungkin ada yang berpendapat umum yang lain mungkin Pak. Jadi Silakan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dicelup Allah adalah umat manusia seluruhnya. Manusia dicelupnya dengan sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing, yaitu keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memilikinya. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap yang lahir atas dasar fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadi faktor utama menjadikannya Yahudi atau Nasara, atau menjadikan ia Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang mengatakan seperti ini, pendapat kedua ini jauh lebih luas sehingga termasuk dalamnya pendapat yang pertama, yang lain-lainnya gitu. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Tapi pendapat kedua itu belum rinci ya Ustaz. Masih umum sifatnya. Ya masih ya, tapi itulah mungkin pendapat ini pertama mengambil dari sebuah hadis, yang kedua barangkali ada ayat yang mengatakan ketika kita masih dalam keadaan ruh ditanyakan siapakah Tuhanmu, maka kita menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Ya. Dalam bentuk umum masih. Ya, Ini kalau Ustaz Supriyadi tadi sudah mengusut gitu. Udah khusus. Udah perang itu. Khusus pemilu. Allah alam ya Kang Supri ya. Kalau masih ada 02, berarti belum tercelup. Cocok tuh. Tapi gini Pak, jadi ahli tafsir di Indonesia itu kan hanya ada 3 Pak. Hamka, kemudian Quraish Shihab, sama Departemen Agama yang jamaah ya, yang rame-rame. Nah, yang mengatakan sibghah itu diartikan sebagai celupan itu hanya Hamka. Kalau yang lainnya nggak berani. Jadi sibghah itu ya tetap aja diterjemahannya tetap sibghah gitu. Oh gitu. Ya, walaupun aparat agama maupun Quraish Shihab, di sibghah itu dia tidak punya padanan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau Hamka dia diterjemahkan sebagai celupan. Kenapa celupan? Itu dia kalau dia mungkin melihat dari asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ayat ini itu ketika orang Nasrani itu waktu anak itu lahir dalam waktu seminggu katanya kan dibaptis. Dibaptis kemudian direndam dimasukin ke bak air kan gitu. Yang mungkin udah pakai mantra-mantra apa gimana kan. Jadi seolah-olah setelah diangkat jadi suci gitu. Nah, sama Allah itu disalahkan itu. Ya, bukan itu yang maksudnya seperti itu masuknya syirik.
Jadi bukan itu, sibgoh Allah yang lebih baik gitu loh. Maksudnya celupan Allah yang lebih baik gitu. Betul. Iya, iya. Mantap ya, pas udah ya. Jadi makanya sibgoh itu bisa diterjemahkan ke celupan itu gitu. Itu maksudnya. Betul. Makin Iya. lengkap nih. Iya. Nah, Jadi kalau walau alam lah. kalau Tapi yang Ada yang penting menarik kita di ayat memaknainya bahwa apa sih yang dimaksud dengan sibgoh itu ya, bahwa setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita harus diwarnai atau dilandaskan kepada Islam gitu ya. Apakah itu berpolitik seperti tadi Pak Supriyadi ya, apakah itu dalam bekerja, apakah itu dalam belajar, apakah itu dalam mencari sekolah atau dalam bergaul, mungkin gitu ya yang dimaksud ya. Jadi pokoknya semuanya menunjukkan identitas kafah. keislamannya gitu. Ini mungkin tambahan seperti kafah itu ya. Ya kafah ya. Kafah ya Islam. Ini kafah. Oke, di dalam kamus tadi semuanya ada. Jadi sibgotan itu sesuatu yang dibuat mewarnai, persis seperti Teh Yanti, seperti tadi Ibu Lisma, seperti cerita Pak Supriyadi, seolah-olah ini ceritanya adalah celupan, sesuatu yang dibuat mewarnai. Yang kedua, sibgotan itu diterjemahkan juga macam. Yang ketiga, sibgotan itu diterjemahkan bentuk. Yang keempat, diterjemahkan sebagai agama. Yang kelima, sebagai ajaran yang lebih luas ya. Yang keenam, sebagai kepercayaan. Yang ketujuh, baru sebagai bakti seperti dalam Asbabun Nuzul tadi. Dalam agama Nasrani. Jadi artinya, sibgotan ini dalam kalimat kita ini tidak harus diterjemahkan selalu menjadi celupan gitu. Jadi kalau tadi kalimat mahdubnya adalah tadi apa ya? Ada yang ikutilah, ada tegakkanlah, ada apa sempurnakanlah agama Allah sebagai agama sibgotan itu menjadi atau ikutilah dengan kafah agama Allah. Itu boleh apa saja fi'il mahdubnya. Yang penting bahwa ini mau menunjukkan kalian harus kafah dalam beragama dengan agama Allah. Baru diterangkan di belakangnya gitu. Jadi mau diterjemahkan sebagai celupan, mewarnai, sebagai agama, sebagai ajaran, sebagai bakti sekalipun, itu ada dasarnya gitu. Nah kita kalau melihat dari kalimat ini secara keseluruhan, dari atas bahwa mau menjelaskan siapakah yang lebih baik dari agama Allah di belakangnya, berarti kita disuruh agar kafah terhadap agama Allah gitu kira-kira. Rasanya mah. Mau metodenya dicelupkan, mau ikutilah, mau sempurnakanlah, mau apa silahkan. Mahdubnya apa gitu ya.